kayak bikin sayembara. Siapa sih yang mau nikahin aku? Aku sekarang bilang, aku memang disimpan. Oh, berarti kategori sukses kita itu adalah materi. Seorang Dewi Persik, saya mengantar dia ngedate pertama kali Ngedate dengan sama? Captain. Karakternya seorang Dewi kan keras. Jadi kalau misalkan dipancing, jadi emosinya meledak-ledak. Kak Indasari, Halo terima Kak. kasih sudah datang di Iya, Eksklusif. Ya. walaupun tadi agak telat ya, Oh maaf ya, menunggu. nggak apa-apa. Tapi bukan terbang langsung dari Singapura ya? Ah, tidak. Soalnya kalau dipantau story-nya tuh Heeh. ini kayak jadi duta traveling. Iya, sepertinya. Jalan Harusnya aku mulu. jadi menteri, apa ya, Menteri menteri pariwisata, biar keliling. pariwisata, bener ya. Heeh. Bukan cuma keliling Indonesia, tapi mungkin keliling dunia. Ya, tapi memang begitu kan hobi Hobi, travelingnya kemana-mana gitu. lebih daripada hobinya julid, Ah, iya bener. lebih baik hobi traveling. Iya, dapat Beda. pengalaman yang baru, dapat Betul, liburan lah ya gitu. betul. Tapi emang kemarin dari mana aja? Susah ya, dari yang sebelah, dari kapan nih? Dari yang mana gitu. Dari yang bulan Paling nggak kapan? dalam Bingung kan? waktu beberapa minggu, beberapa hari saat kita Kalau janjian mundur-mundur, dikaunya ternyata belum Oh nyampe iya, ke kalau Indonesia. beberapa hari ini masih keliling Indonesia. Oke. Aku dari Surabaya langsung ke Jember, ke Medan, ke Makassar. Aku ada kerjaan bareng adikku Dewi Persik. Oh, Dari Makassar, Dewi pulang ke Jakarta, aku langsung ke Bali. Dari Ya, Bali itu ke Balinya liburan apa pekerjaan juga? jalan-jalan aja, Luar jalan-jalan biasa aja. ya. Dan dari Bali ke Nusa Penida, lalu aku ke Singapura. Oh, ini Iya. dalam rangka apa? Bisa travelingnya nggak pulang ke Jakarta, bablas langsung Kan sampai. duitnya nggak bisa habis. Senang loh dengar kalimat Duitnya karena nggak bisa nggak bisa habis, jadi jalan belum ngabisin duit. belum habis. Aku udah keliling dunia, udah kemana pun duitnya nggak habis habis, coba. Oh, Keren kan? iya, iya, iya. Jadi bocoran sedikit lah, ini ada bisnis apa sih kok bisa duitnya nggak habis-habis, bisa jalan-jalan terus, Bisnis apa ya? menikmati hidup banget Menikmati kayaknya. hidup. Jadi buat aku hidup itu cuma sekali. Yes. Jadi harus dinikmatin. Jadi aku nggak pernah sibuk untuk ngurusin hidup orang, karena aku sudah sibuk mengurusin diriku sendiri. Tapi Gitu. ngomong-ngomong, Apa tuh? sejak kapan sih suka jalan-jalan traveling kayak gitu? Karena emang akhirnya aku sempat baca-baca nih, emang Indasari Miss Traveling kan, dapat julukan kayak gitu, jalan-jalan Iya, mulu. Sejak teman-temanku kapan sih? menjuluki aku seperti itu karena teman-teman aku sendiri yang mau ketemu aku tuh susah. Nah iya, Kadang teman-teman deket atau gimana, kadang dia gini, ih enak banget ya jadi lu gitu. Tapi aku sih menikmati aja kehidupan aku selama aku pergi itu happy, enjoy, dan gak nyusahin orang, kan seperti itu kan. Dan aku dari kecil emang hobiku jalan. Dari kecil. Jalan. Dari kecil, dari aku sekolah tuh emang aku hobi jalan. Jalannya kan tapi bukan yang aneh-aneh tanda kutip ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan aku kesempatan, kesehatan, rezeki yang Ya, halal. ya Karena gini, pasti. rezeki itu harus halal. Kalau rezekinya nggak halal, itu pasti kepatok. Lo setahun, nggak sampai setahun 2 tahun, karena aku punya pengalaman teman-temanku, mohon maaf, beberapa temanku yang mereka punya kehidupan yang tidak baik, mereka cantiknya luar biasa, kehidupan mereka tidak baik, cari duit yang nggak halal, nggak berkah, itu hitungan tahun tuh hancur semuanya. Selesai. Tapi Indasari puluhan tahun nggak hancur-hancur, karena uang itu berkah dan uangnya itu halal. Boleh dong promosi dikit Boleh dong. lah. Jadi Ini triks untuk buat para yang lain perempuan di juga, luar iya, sana, bener. kalau kalian mau hidup mau hidup enak, mau hidupnya diberkahi, carilah Cari dengan cara rezeki yang yang halal. ya. Karena rezeki yang halal itu akan membawa kita menjadi tenang atau menjadi makmur. Itu bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Bertahun-tahun insya Allah sampai akhir hayat. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi jalan-jalan dari kecil, ingat nggak pertama kali momen Indasari sadar, gue seneng loh jalan-jalan gitu loh. Itu kapan sih? Aku dulu pernah waktu zaman SMP. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kehidupan aku tuh sebenarnya sedih dari aku kecil. Seriusan sedih? Sedihnya gini, mamahku itu galak. Galak Iya, banget. oke. Mamaku tuh galak banget. Jadi aku dari kecil itu dilatih untuk disiplin. Mamaku itu selalu melatih disiplin seorang Indasari, karena aku dari bayi, papaku nggak ada ya. Dari aku umur 1,5 tahun, papaku udah nggak ada. Terus mamaku itu pengen aku tuh jadi orang.
Mamaku tuh selalu bilang kamu harus jadi orang. Kamu anak perempuan dan kamu harus jadi orang. Jadi aku selalu berpikir mamaku itu kok galak banget ya. Aku pulang sekolah telat aja bisa dipukul. Jadi tapi aku kan hobiku jalan. Tapi aku selalu bilang sama mamaku, mah aku tuh pengen jalan-jalan, pengen lihat dunia. Pengen lihat Indonesia sebesar apa sih kayak gitu kan. Itu Indahsari kecil sudah berpikir seperti Iya, itu. aku udah bilang sama mamaku bilang gini, ya makanya kamu harus jadi orang sukses. Kamu harus jadi orang. Dari aku kecil aku udah dididik untuk berpuasa, sholat nggak pernah tinggal. Dan mamaku selalu bilang, kamu harus bergaul dengan orang-orang yang baik dan sukses, buat kamu menjadi sukses. Jadi aku selalu ingat sampai sekarang sama mamaku bilang, kenapa aku tidak pernah terkontaminasi pergaulan teman-temanku yang tidak baik dalam tanda kutip, karena aku selalu bilang, mamaku itu sudah memberikan cambuk buat aku bahwa kalau kita hidup kita baik, kita akan menjadi orang baik sampai selamanya, kan seperti itu. Jadi karena mamaku selalu bilang hidup itu tabur tuai. Iya. Hidup itu adalah apa yang kita buat itu yang akan kita terima. Jadi itu masih terngiang sampai hari ini. Jadi aku selalu berusaha untuk berbuat baik dengan siapapun, dengan dimanapun lingkungan aku, walaupun mungkin aku dapat balasan yang tidak baik, tapi aku selalu berpikir Allah itu tidak pernah tidur kayak gitu. Jadi aku dulu memulai ketika aku SMP itu, rumahku kan di Jakarta, aku ke Bogor. Ya Allah ya Tuhan, itu udah seneng banget untuk hasrat jalan-jalan, travelingnya itu yang waktu zaman aku SMP. Terus aku dulu juga karena mamaku susah ya aku untuk keluar rumah, harus izinnya tuh bener-bener udah kayak pakai surat dokter gitu ya. Untuk alasan yang jelas. Ya, dan aku dari SMP itu aku sudah tulis cerpen. Oh, penulis ternyata. Iya, aku sudah tulis cerpen, terus aku pernah dikirim ke majalah. Honor. Dapat untuk jalan-jalan. Bisa seperti itu. Dan aku dulu dapat uang kan, aku seorang yatim, mamahku juga akhirnya menikah lagi, tapi mamahku membatasi keuangan aku. Aku dulu yaitu bekerja. Aku dari SMP tuh udah cari uang. Aku memiliki orang tua yang keras, mamahku, dan aku berpikir dulu aku benci banget sama mamahku karena aku begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Tapi setelah aku merasakan karena mamahku, aku tidak pernah terkontaminasi apapun pergaulan bebas di dunia entertain. Kan tahu sendiri ya Mbak ya, minuman keras, alkohol, obat-obatan terlarang, atau seks bebas atau apapun, aku tidak pernah terkontaminasi itu. Sampai akhirnya aku menikah. Aku menikah dan mantan suamiku juga baik. Dia selalu berpikiran sama mama aku bahwa jadi sampai sekarang alhamdulillah aku selalu bilang sama kawan-kawan aku yang masih ada di jalur yang tanda kutip, saya selalu bilang, coba deh introspeksi diri bahwa kalau kita mau jadi orang baik, kita harus mulai dari diri kita, dari hal kecil. Kita berbuat baik pasti akan dapat kebaikan. Mbak, tadi momen menyebut nama mamah, ibu lah, orang tua gitu, Dika langsung berbesmili ya gitu. Iya. Boleh tahu nggak sih sesusah apa sih seorang Indahsari hidup dengan mamah yang sudah single parent ketika itu kan? Apa nih yang seorang Indah lihat atau memori yang meskipun galak ternyata mamaku tuh banget penting buat seorang Indahsari? Ya jadi gini, kalau mamaku itu dari kecil, aku di SMP udah, selain tulis cerpen, SMP aku udah syuting. Waktu itu aku ikut lomba-lomba modeling, so aku udah mulai syuting. Terus ketika aku pulang syuting, tahu sendiri lokasi syuting itu kadang jam 12 malam, itu aku pulang bisa digebukin sama mama aku, padahal aku lagi cari duit. Kalau ingat itu suka sedih. Jadi mamaku selalu bilang, kamu harus sekolah yang pinter. Aku di sekolah tuh nggak pernah juara 2, aku selalu juara 1 dan aku selalu juara umum, dan itu sudah terkenal di semua guru-guru aku gitu. Jadi mamaku selalu bilang, kalau kamu pinter di sekolah, kamu akan jadi orang sukses. Jadi pada suatu ketika aku syuting, lalu mamaku ambil rapot, aku juara 3. Pada saat itu turun, itu aku dicubitin, dimarahin di depan guru aku karena mamaku bilang, karena kamu capek, mungkin kamu syuting, buat apa gitu kan, kamu dibayar berapa syuting. Aku inget banget mamaku bilang kayak gitu. Jadi cambukan buat aku bahwa aku harus sukses, karena mamaku tuh selalu berpikir, kamu harus jadi orang sukses, kamu harus
Mamaku tuh selalu bilang bahwa orang pintar itu akan sukses gitu. Jadi patokan mamaku dulu mungkin orang Secara awamnya, akademis ya. jadi kalau juara satu pasti kamu pinter gitu. Ketika aku juara 3 aja gitu ya, aku udah dimarahin gitu. Padahal aku di lokasi syuting pun, aku syuting keluar di puncak, sampai pagi aku dijemput, diantar ke sekolah, aku tuh masih belajar. Tapi orang tua mengizinkan nggak ketika Mbak Indah coba-coba untuk Sebenarnya di syuting? awalnya nggak mengizinkan, tapi Oh. ketika dia tahu, dia pernah melihat buku tabungan aku. Ketika dia lihat tabungan aku banyak gitu ya, "Ini kamu dari mana syuting?" Aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang sama mama, "Ada hasilnya." Karena aku memang bukan tipe dulu ya, ketika aku kecil itu aku bukan tipe yang menghambur-hamburkan uang. Aku selalu dapat uang, aku seneng. Aku tabung, sebelum aku tabung, aku paling jajanin teman-teman aku gitu. Jajanin teman-teman aku tuh udah ke mindset dari aku kecil gitu. Jadi ketika tetap mamaku bilang, terus dipegang buku tabungan sama mamaku, aku bilang, "Mah, ambil aja uangnya semua juga nggak apa-apa, yang penting aku boleh kerja." Oh. Kayak gitu, yang penting aku boleh kerja, karena kan yang penting aku tuh ikutin kata mama aku, bukannya kerja tuh yang Iya. nggak bener, aku bilang kayak gitu. Jadi mamaku akhirnya ya bolehin aku, sampai aku berpikir gini ketika SMA, aku sudah mulai banyak kerjaan, terus udah mulai agak lumayan kayak gitu, dan sudah merambah, udah mulai agak lumayan gitu. Malah aku tetap ketika aku pulang di atas jam 12 itu harus jelas, harus kayak bikin laporan polisi kayak gitu. Maksudnya kemana, ngapain, Iya. apa yang dikerjain Itu gitu. masih SMA? SMA, Oh, masih ketika SMA. SMK, hasilnya apa? Sampai aku berpikir, ya Allah ya Tuhan, siapa sih yang mau nikahin aku gitu. Kenapa berpikir seperti itu? Karena aku mau keluar dari rumah. Itu yang pertama kali, tapi sekarang gini, aku kerja, aku udah bilang sama mamaku, aku nih kerja cari uang, bukannya aku aneh-aneh kayak gitu kan. Dan sampai tetep aja mamaku nggak bisa terima, karena katanya kalau perempuan baik itu akan pulang sebelum jam 12. Aku kadang pulang jam 2 karena syuting, dan aku tuh kalau nggak syuting kadang jaga stand mobil pada saat itu. Jadi apapun harus jadi duit buat aku gitu kan. Nah terus aku coba pikir gini, ya Allah siapapun yang mau nikahin aku, sampai aku dulu seperti itu, siapapun yang mau nikahin aku siapa gitu, aku mau nikah biar aku keluar dari rumah. Ini keluar dari rumah untuk alasan, maksudnya Biar aku nggak terpaku sama aturan mama aku. nah yang ya harus- artinya mau menghindari aturan yang Iya. dibuat oleh orang tua ya. Iya, akhirnya ada yang mau menikahi pada saat itu, tapi karena agamanya tidak sejalan, itu benar-benar konglomerat dari Medan, itu konglomerat banget luar biasa. Tapi mamaku bilang kita orang Islam, Iya. kita harus seagama. menjaga. Akhirnya tidak, aku benar-benar sampai gini, aku sampai kayak bikin sayembara, siapa sih yang mau nikahin aku gitu. Seriusan Mbak? Seriusan Mbak, sampai aku sama temen aku sama siapapun bilang, aku mau nikah karena Itu aku mau keluar dari SMA? rumah. Pas Atau habis sudah lulus? Setelah udah. Oh berarti sudah lulus, Ketika udah baru lulus. kepikiran pengen keluar karena pengen fokus kerja, tapi Iya, oke. karena aku berpikir, mamaku selalu bilang kan, kamu harus jadi orang sukses, kamu harus jadi orang sukses. Nah ketika aku sukses tapi harus terkungkung di rumah kan susah Mbak. Iya. Karena pada suatu ketika aku menikah, dan itu suatu aku seperti yang, aduh Di alhamdulillah. umur berapa? Waktu itu aku umur 22. Menikah? Menikah di umur 22. Betapa lamanya ya saya bara aku ya dari SMA. Akhirnya 22 baru nikah gitu kan. Baru menikah, dan itu membuat aku plong. Nanti ketika menikah aku baru memulai karirku lagi, dan tapi ketika itu suamiku tidak boleh aku kerja. Alasannya? Karena katanya dia malu kalau lihat istrinya bekerja. Karena dia sudah memberikan aku segalanya. Ceritanya seperti itu. Akhirnya aku dilema lagi, karena kita sebagai perempuan yang biasa bekerja Akan tidak mau mengandalkan ketika orang kita lain di ya. rumah hanya duduk diam, Nggak, tidur iya. kan nggak bisa ya Iya, Mbak ya. bener-bener. Akhirnya aku bingung gimana caranya. Akhirnya aku berbohong Sama suami. sama ketika mantan itu. suamiku. Aku sering banget bohong, mohon maaf sebesar-besarnya, bukan bohong ini aneh-aneh gitu. Aku bohong ketika aku misalnya harus bernyanyi keluar kota. Aku selalu bilang sama mantan suamiku, aku mau jalan-jalan, karena dia tahu aku hobinya jalan. Tapi suatu ketika dia lihat kontrak aku lupa kontrak pilkada aku, dia betapa kagetnya gitu, ada nominal harganya pada saat itu ya luar biasa gitu. Akhirnya dia
marah dan dia nggak kasih duit aku. Ya pokoknya intinya adalah apa ya? Aku untuk menjadi seorang Indasari yang sekarang ini, betapa banyak step anak tangga yang aku lewati, betapa banyak halangan, rintangan yang aku lewati yang menurut aku orang lain tidak perlu tahu gitu kan. Kan sekarang banyak orang yang gibah, yang julid, yang jahat, yang Hanya iri melihat dengki. pada permukaannya tanpa Iya, tahu bagaimana aku sekarang enjoy. prosesnya. Ya. Enjoy karena memang menurut aku adalah eh, hidup itu tabur tuai kok. Apa yang kita tabur akan kita tuai, apa yang kita tanam akan kita petikkan gitu. Jadi sekarang aku enjoy sama hidup aku, yang aku sekarang hari-hari aku hanya sama adikku Dewi Persi. Dia banyak banget memberikan aku, walaupun aku lebih tua dari dia, dia banyak banget yang memberikan masukan tentang kehidupan, yang bahwa kalau kita melakukan A belum tentu balasannya A gitu, yang bikin kita sakit hati, kita harus melupakan itu. Dan aku itu kan banyak sekali teman-teman yang berteman sama aku, yang ngajakin jalan atau gimana kan. Dulu aku sering banget jalan sama mereka-mereka. Adikku melihat sendiri teman-teman aku yang baik di depan aku ternyata jelek-jelekin aku di belakang aku. Banyak sekali, makanya sekarang aku mengerem hidupku. Paling aku sekarang sama keluar melakukan hal-hal yang berguna saja, atau aku daripada aku kumpul dengan hal-hal yang tidak berguna, aku lebih baik jalan-jalan. Gitu, Mbak, kalau tadi Dikau terkungkung dengan aturan ibu ya, yang itu kemudian solusinya adalah sayembara mencari suami untuk Mbak, itu. aku sampai kayak gitu, aku sampai gini, aku mau nikah. Nah, kemudian tujuannya adalah supaya tidak terikat oleh aturan orang tua. Tapi ketika sudah lepas dari aturan ini, ada suami yang tanggung jawab, ternyata kan dihadapkan oleh satu masalah lagi bahwa tidak boleh bekerja. Akhirnya aku memutuskan lepasnya- untuk selesai. Aku menikah tidak terlalu lama ya, aku dapat anak, aku menikah kayaknya nggak begitu lama. Menurut aku mantan suami aku itu orang yang sangat baik sampai detik ini. 5 tahun ada pernikahan atau lebih? Kayaknya kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Dia orang yang sangat bertanggung jawab, yang baik, dari keluarga baik-baik, dan ibu mertua aku juga sampai sekarang masih baik gitu. Aku bercerai itu hanya bilang mungkin kita nggak cocok. Tapi ketika menikah, suami tahu kan kalau Mbak Indah ini punya profesi. Orang kita ketemunya di lokasi syuting juga Iya. gitu. Kenapa tidak bisa menerima itu? Dan apakah sebelum menikah sudah pernah ada pembicaraan itu belum sih? Belum. Oh, memang Kalau tidak ada sebelum pembahasan. menikah saya pembicaraannya bukan itu. Bicaranya bukan itu. Sebelum nikah pembicaraannya justru aku sama suamiku tuh bilang, kalau sudah menikah kamu nggak boleh pegang duit, itu yang nomor satu. Bener lebih Mbak, penting iya. ya. Jadi dia nggak ngomong apa-apa sama aku. Dia Oh. coba ngomong ya udah gitu, dan dia tidak karena kita bedanya jauh ya sama mantan suami aku. Jadi aku melihat sosok seorang ayah di mantan suami aku gitu. Jadi dia yang tidak pernah marah sama aku. Dia yang selalu memberikan, dia tuh lebih senang aku tuh jalan-jalan dibandingkan aku bekerja. Terima job ya. Makanya aku berbohong. Setiap aku pergi berbohong gitu. Jadi tapi kan bohongnya aku bukan bohong untuk mengkhianati suatu rumah tangga kayak gitu. Hanya ingin bekerja saja. Aku tuh merasa kalau aku udah pilkada keluar kota, aku tuh merasa jadi diri aku gitu kan. Jadi dulu kan sosmed kita nggak seperti sekarang ya, nggak seperti sekarang banyak sosmed yang berkeliaran. Dulu kan kita bisa umpetin tanpa kita posting pun kita udah bahagia bahwa kita pergi kan gitu kan. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih bisa bertahan hidup dengan hobi aku, jalan-jalan walaupun tanpa support dari siapapun gitu. Pantes ya di media itu masih sering kali disebutkan Indasari menikah dengan seorang miliarder. Indasari punya hobi jalan-jalan gitu. Jadi stigma yang kemudian nempel dari seorang Indasari adalah artis yang memang glamor hidupnya. Ya kalau glamor itu memang aku dari dulu emang ketika mamahku bilang kamu harus sukses, dan aku dulu ketika casting pertama kali zaman SMP, aku cuma lihat orang pada pakai mobil mewah-mewah ya gitu ya. Aku cuma naik waktu itu aku cuma naik taksi lah ya gitu. Aku lihat itu perempuan cantik-cantik sekali gitu, pakai mobil mewah. Itu aku terinspirasi sama mereka. Ternyata omongan mamahku kalau kita
jadi orang pinter, otak kita pinter, fresh, kita akan bisa berpikir yang baik. Maksudnya untungnya Allah memberikan aku juga mantan suami yang baik gitu, karena memang apa sih kan katanya gitu kan, laki-laki baik-baik hanya untuk perempuan baik-baik, begitupun sebaliknya kan, perempuan baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik. Jadi kalau dibilang dinikahi belum miliarder sih, tapi ya lumayan, nggak kekurangan kan gitu kan, ya lumayan saja. Tapi ada dari Mbak Indah sendiri ya, ada menganggap seperti ini nggak sih, sukses itu akan diukur secara materi? Pada akhirnya menganggap seperti itu nggak? Iya, itu yang saya bilang. Kenapa? Saya banyak sakit hati, apalagi sama orang-orang di plus 62 ini. Iya gini loh, Mbak, orang-orang kita ini selalu melihat dengan kasat mata. Mereka tidak melihat bahwa kita itu perjuangan kita seperti apa. Orang-orang kita ini tidak melihat bahwa kita itu berjuang bekerja seperti apa. Yang dia lihat adalah apa mobilnya, di mana rumahnya, apa yang dipakainya. Itulah yang membuat saya menjadi, oh berarti kategori sukses kita itu adalah materi. Banyak orang yang materinya lebih banyak dari saya, mungkin hanya ditaruh di tabungan. Orang nggak lihat tabungannya dia ada berapa. Dan itu akan dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Soalnya aku merasakan itu sama sekali, itu merasakan banget Mbak. Ketika aku jalan, dulu aku ada arisan sosialita. Ketika aku dulu lulus SMA, aku dulu hanya pakai mobil aku kalau nggak salah ya tidak sebagus mobil aku yang sekarang kasaran seperti itu. Beda sekali Mbak. Kalau kita mau pakai mobil sport keren, kita datang semua orang bisa mengelulukan kita. Itulah yang saya bilang, mendapat perlakuan orang kita seperti itu. Dan itu yang saya rasakan seperti itu di negara kita. Jadi aku selalu berpikir bahwa penampilan yang dilihat oleh mata itu nomor satu. Gitu, karena aku merasa pernah dipandang sebelah mata sama orang yang kayak gini Mbak. Kalau kita pakai sandal jepit kayaknya apa sih gitu. Kalau misalkan kita datang misalkan mau jalan-jalan kemana gitu, kalau kita pakaian kita biasa, kita pasti nggak dipedulikan. Tapi kalau kita pakainya bermerek, branded, keren, pasti orang itu silakan. Apalagi kalau kita lihat apa sih kendaraannya, di mana sih rumahnya, kadang orang seperti itu kan. Jadi masih ke mindset itu seperti itu. Apa ini juga karena pengaruh dari Mbak Indah yang sejak kecil kebetulan sudah nyemplung ke dunia hiburan? Sempat terpikir seperti itu nggak? Karena mungkin secara general orang akan melihat seperti itu, dalam artian ya sih kalau dia looknya oke pasti dia banyak duit gitu. Tapi kan ternyata tidak semua. Nah kebetulan nih seorang Indah Sari di SMP sudah masuk ke dunia yang seperti itulah. Maksudnya dengan gaya-gaya hidup yang glamor karena dunia entertain hiburan gitu. Mbak Indah juga merasakan hal itu. Ada pengaruh dari lingkungan bekerja sebagai artisnya nggak ketika itu terbentuk? Kalau pada saat itu sih aku cuma berpikir di awal waktu masih kecil aku cuma berpikir untuk cari duit. Tapi semakin kesini ketika aku dipandang sebelah mata, ketika banyak orang yang berpakaian bagus, bermobil mewah, mereka dinomor satukan. Akhirnya di situ aku hatiku kayak mulai gini. Ternyata harus seperti ini ya. Akhirnya aku merubah mindset. Dari situ baru aku merubah mindsetku. Bahwa aku harus terlihat wah di mata orang, bahwa orang itu baru menghargai aku. Ternyata Mbak, dengan aku merubah mindset aku, memang ternyata seperti itulah. Jadi kita harus kelihatan wah, kita harus kelihatan mewah, kita harus kelihatan banyak duit, kita harus kelihatan menter, baru orang menghargai. Kayak sekarang, maksudnya gini loh Mbak, sampai sekarang bukan saya sombong, dimanapun saya ada, kayaknya tuh semua orang lu temen gue gitu. Kita kan jadinya kan andai ada lagunya kan, aku jadi orang kaya, semua jadi teman. Semua mengaku teman, mengaku saudara. Makanya itu yang aku rasakan. Jadi tapi bukannya ini menjadi sebuah pergaulan yang jadi munafik kan? Maksudnya mereka hanya jasa. Makanya sekarang saya membatasi diri. Ya aku sekarang berbuat baik aja dengan siapapun, mereka mau bicara apapun,
Sekarang aku udah pakai sistem kebal. Bodoh amat lah Bodo ya. amat gitu. Tapi emang katanya kalau misalnya kita udah tidak peduli dengan omongan orang, itu adalah titik tertinggi kita bahagia. Ya, Tahannya. sekarang aku lagi bahagia. Oke. Bodo amat orang mau ngomong apa ya kan. Iya. Mau disimpan siapa? Aku sekarang bilang, aku memang disimpan sama Allah. Iya kan? Kan Saya sudah kalau penasaran, disimpan sama siapa? Saya mau. langsung penasaran, Iya dong. langsung disimpan sama Allah. Kenapa? Kalau disimpan sama Allah, rezeki yang Allah kasih nggak habis-habis. Kalau takarannya baru simpan manusia, pasti akan ada habisnya. Iya. Kalau Allah Gitu ngasih kan. nggak akan habis gitu. Iya, betul. Tapi boleh tahu nggak usia pernikahan yang singkat tadi apa yang dipelajari dalam proses hubungan rumah tangga yang singkat itu? Ternyata Pelajaran kalau pentingnya. menurut aku cuma berpikir ternyata rumah tangga itu harus satu kepala, walaupun dua kepala harus satu visi satu misi. Kalau kita melakukan rumah tangga tidak satu visi, tidak satu misi, pasti akan berhenti di tengah jalan. Kan seperti itu kan. Dulu aku kan menikah karena buru-buru. Mau kabur dari Iya, aturan ibu. mau keluar dari rumah, mau buru-buru. Jadi ketika ada yang menikahi aku dan kita mulai dari nol semuanya. Bukan aku datang yang langsung wah, enggak. Jadi itu enak sekali. Tapi karena terburu-buru itu jadi visi misinya lupa. Hanya saja oh kamu cinta saya, kamu menikahi saya, udah yuk kita mulai. Hanya itu saja. Jadi sekarang sepertinya kalau buat aku tuh rumah tangga itu harus walaupun dua kepala harus satu visi satu misi. Jadi kita sama-sama enak, jalannya enak gitu. Maksudnya mengarungi rumah tangganya juga enak. Jadi nggak ada kayak apa ya, kayak terbelenggu lagi gitu. Jadi aku udah capek hidup terbelenggu dalam arti kata terbelenggu yang kayak bukan indah banget, iya. Dikurung-kurung gitu tuh aku udah capek. Aku pengen menjadi seorang Indasari yang hidup bebas tapi pakai aturan kayak gitu. Jadi nggak perlu dikungkung gitu. Oke, diminum dulu biar tidak terkurung, biar tidak ada batasan. Silakan. Oke, kalau itu tadi cerita sedikit, tapi tadi yang disimpan yakin cuma disimpan sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, boleh dicek ke rumah saya. Oke. Mbak, kalau boleh tahu, anak kemudian ikut bapaknya tuh di umur berapa ya? Ketika aku pulang dari Amerika, mereka yang satu lulus SMP, yang satu masih SD gitu. Dan dua-duanya langsung ikut bapaknya? Iya, mereka ikut ayah. Meskipun dalam proses cerai tidak ada soal hak asuh ke siapa-siapa. Tapi ketika kita bercerai memang ayahnya cuma mau meminta gini, kalau boleh saya tidak minta apapun, harta benda atau apapun, tidak ada satupun yang dia minta. Ya dia hanya minta kalau anak mau ikut saya boleh ya pun. Dia bilang gitu. Akhirnya saya berpikir cepat atau lambat kita sebagai orang tua juga pasti akan ditinggalkan sama anak kita kan. Kita kan fungsinya kita sebagai orang tua mendoakan. Jadi pertama berat buat saya. Berat sekali karena memang anak-anaknya langsung memilih set gitu. Jadi saya atas pilihan mereka sendiri ya gitu. Saya berpikir. Sekarang palingan di hati aku cuman berpikir andaikan punya pasangan, andaikan kita harus menikah ya harus bisa yang satu visi, satu misi. Tadi aku bilang. Tapi siapa nih pasangan yang sekarang? Ya siapa ya? Ada kriteria kah yang apa ya? Tidak mau mengulangi kesalahan? Saya sampai minum. Ya, sampai minum. Tidak mau mengulangi kesalahan lagi, berarti harus ada lebih matang lah untuk persiapan memilih calon pendamping. Ya makanya aku lama sekali ya, lama maksudnya sendiri karena memang apa ya buat aku jangan sampai melakukan kesalahan yang sama kayak gitu. Aku orangnya agak susah soalnya. Agak sulit untuk menemukan pasangan. Apa jangan-jangan aku bikin sayembara aja ya yang beli rumah gue dapat gue gitu kan. Tadinya mau bikin kayak gitu Mbak. Aku tuh kadang berpikir lucu banget kayak gitu ya, tapi sekarang saya lagi enjoy menikmati hidup saya ya. Bicara soal tadi berteman dan lingkungan artis, Mbak Indah dekat juga dengan Mami DP kan? Ya cuma itu doang sepertinya. Iya, kenapa bisa akrab seorang Indasari dengan karena apa ya kita yang membuat kalian ngeklik gitu sudah lama sekali kita dekat. Kita sekarang selalu bersama-sama ya. Lebih fleksibel untuk mengatur dan satu mungkin nggak ada yang tahu juga ya di awalnya ketika seorang Dewi Persik saya mengantar dia ngedate pertama kali dengan Captain. Itu pertama kali Indasari loh. Dulu kan aku masih bungkam karena aku bukan tipe orang yang banci kamera
yang harus kasih tahu atau begini begitu ketika galaunya seorang Dewi Persik, sekarang bahagia seorang Dewi Persik. Mungkin Dewi juga galaunya seorang Indasari, bahagia seorang Indasari. Kita tuh udah kayak udah lebih dari apa ya? Udah lebih dari kayak bahkan yang Kayak sedarah sistem aja, banget, yang iya. sedarah aja belum Belum tentu seakrab itu. sehati gitu. Walaupun banyak orang yang kadang negatif, cuman ya udah itu udah nggak, kita sudah tidak memikirkan omongan orang. Selagi kita berbuat baik, kita enjoy gitu aja sih. Mbak Indah, mungkin kita bisa untuk apa ya, untuk tidak peduli dengan omongan orang atau tidak ngomongin orang gitu, tapi sebagai public figure, Mbak Indah dan Mbak DP lah gitu, itu kan tetap jadi sorotan kamera, sorotan netizen, sorotan semua orang. Siapa yang nggak tahu kalian, ibaratnya kayak gitu. Dikau sebagai teman, sebagai orang yang mengenal seorang DP, seperti apa sih melihat apa yang dihadapin? Aku melihat kenapa aku cocok sama seorang Dewi Persik, karena menurut aku kita punya satu visi misi yang sama. Dewi itu orang yang sangat baik, dia tuh orang yang sangat mencintai keluarganya, Ya, itu yang sangat. patuh sama orang tuanya, dia yang baik banget sama orang tuanya, dia bekerja untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Jadi aku cuma berpikir bahwa kita punya kesamaan. Emosinya kadang meledak-meledak. Jadi orang hanya melihat kasat mata saja gitu. Orang tidak melihat kesehariannya. Kadang sekarang betapa gampang ya orang berbicara tanpa melihat bukti, fakta. Seperti kayak kenal aja gitu kan. Oh dasar lu, dasar gitu, melulukan orang, ngata-ngatain orang. Padahal dia tidak tahu dalamnya seperti apa gitu. Tapi mungkin kadang-kadang apa yang ditampilkan dari seorang public figure ini sendiri di media sosial cenderung itu kayak menggiring opini orang lain untuk menilai atas dirinya sendiri. Mungkin karena gimana tuh? mungkin karena gini, karena kalau aku kan ketika aku lagi marah-marah jarang aku siaran langsung ya. Padahal kalau lagi marah kacau juga kan gitu kan. Aku nggak pernah siaran langsung, aku nggak pernah publikasi kalau lagi marah-marah. Ayo kayak kasar seperti itu. Mungkin karena Dewi ini kan dia lagi enjoy live, maksudnya dia lagi live mungkin di salah satu sosmed, terus tiba-tiba ada mungkin netizen yang ngomong A, B, dan C, akhirnya dia terpancing emosinya, kayak gitu. Mungkin kalau masalah terpancing emosi, siapapun kalau disenggol, emosinya bisa keluar. Tapi mungkin karakternya seorang Dewi kan keras, jadi kalau misalkan dipancing, jadi emosinya meledak-ledak. Nah, saya juga seperti itu, cuman aku nggak pernah pas lagi ngamuk-ngamuk nggak pernah Tapi di antara kalian berdua siapa yang lebih sering ngalah atau yang lebih sering apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngemong? Kalau ngomong pasti saya lebih, karena saya lebih dewasa ya. Saya tuh kenapa kita langgeng, karena aku tahu kalau Dewi lagi bad mood harus seperti apa. Kalau dia lagi, misalkan dia lagi nggak suka nih, kayaknya lagi kesel gitu ya, aku mau bicara pun harus aku rem. Oh dia lagi nggak enak nih situasinya, aku tunggu dulu deh, tunggu dia sampai enak moodnya baru aku bicara. Jadi kita harus mengerti kan, sama seperti kita sama pasangan lah ya, misalkan kita juga harus mengerti pada saat kapan kita bicara, kapan kita untuk memilih dia. Oke, aku kepancing lagi nih. Apalagi mengerti sama pasangan. Mbak Indah Sari itu kan pernah dekat juga nih dengan yang itu kayaknya nggak, itu tadi saya nggak mau bahas. Tidak perlu disebut lagi. Tidak perlu. Masa lalu banget. Bukan masa lalu, kayaknya nggak penting ya. Oke. Emang masih hidup orangnya? Enggak, soalnya saya nggak tahu. Kenapa nih jadi sebegininya? Tidak. Yang lain lagi ada. Oke. Berarti pria lain yang tengah mendekat, katakanlah seperti itu. Siapa nih sekarang? Ya. Masa segini enjoynya seorang Indah Sari? Saya sampai bingung. Iya, enjoy banget menikmati hidup, karirnya udah oke, hobinya traveling terpenuhi semua, punya teman. Oke lah, sekarang Mbak DP menjadi bestinya gitu loh. Nggak pengen ada someone, kan Mbak DP sudah ada someone nih, masa dikau enggak? Ya lagi tahap penjajakan. Oh, berarti ada dong. Insya Allah. Tadi bilang nggak ada, marah orang. Bukan dari kalangan selebriti berarti ya? Ya nanti kita lihat aja nanti ya. Kan kita lagi tahap penjajakan gitu ya. Bismillah. Gitu. Bismillah. Bismillah.
Mbak, aku terakhir mau nanya nih. Apa tuh? Sebagai tadi kalau di kau orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kita sebagai Iya. public figure. Orang hanya tahu secara permukaan, secara Betul. media sosial aja gitu loh. Tapi banyak kemudian yang sekarang rame adalah kenapa sih selebriti itu identik dengan rame mulu? Apa maksudnya berantem mulu, sensasi mulu, pansos mulu gitu loh. Gini, Apa tanggapan Mbak Indah? karena semakin sekarang dunia sosmed, sosial luar biasa banyaknya ya. Jadi mungkin setiap hari akan bermunculan artis baru. Iya. Artis baru lagi, lebih cantik lagi, lebih talented lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Akhirnya mungkin artis-artis yang lain itu gimana ya caranya, karena dia berpegangan kepada ini adalah dapurnya nih, dapur cari duitnya nih, kayak gitu kan. Gimana caranya orang masih inget sama dia. Mungkin menurut aku sensasi-sensasi seperti itu di dunia entertain udah biasa ya. Berarti Cuma- wajar ya? Wajar, cuman jeleknya aku memang sekarang tuh males untuk membuat sensasi gitu. Maksudnya kadang ada beberapa temen yang, Mbak Indah sayang loh lagunya bagus, kenapa sih nggak bikin sensasi gitu, nggak bikin ini. Sekarang aku udah di tahap yang aku enjoy aja sama kehidupan aku lebih enak jalan-jalan atau lebih, aku dengan sensasi buat aku ya, karena menurut aku dunia entertain itu aku tidak terlalu banyak gantungan hidupku di dunia entertain, jadi bukan dapur aku banget. Aku masih punya dapur kasana selain di dunia entertain, jadi aku tidak perlu untuk membuat sensasi untuk masih orang. Buat aku satu penggemar aja sudah cukup, itu penggemar buat aku. Aku nggak perlu ada jutaan penggemar atau ribuan penggemar untuk melulukan aku. Buat aku 1 atau 10 penggemar, tapi aku masih ada yang digemari, menurut aku nggak perlu sensasi. Kayak gitu. Meskipun saat dulu nama Indah Sari juga sempat lekat dengan kata sensasi, dengan kata pansos gitu Iya loh. dulu. Karena berapa kali orang nawarin sensasi terus, tapi aku masih ngerem loh Mbak. Seperti misalkan, Mbak Indah kita pacaran yuk gitu. Oh ada. Ada. Oh. Mbak Indah kita pacaran yuk. Aduh aku masih kayak gini. Oh gitu, nanti dulu deh gitu. Jadi ntar takutnya tiba-tiba nggak pacaran hanya sensasi. Aku cuma berpikir, mudah-mudahan dengan aku punya prestasi, aku tidak perlu lagi untuk membuat sensasi yang murahan kayak gitulah. Jangan pacaran sensasi lah ya, serius aja ya. Serius aja ya, oh benar. Oke Mbak Indah, Ya, thank you makasih banyak ceritanya. sayang. Ini banyak kali aku baru tahu hari ini di meja ini. Mungkin di sayembara? eksklusif. Oh, boleh. Akan dipakai. Nanti boleh lah kita bagi gimana Iya, cara bikin sayembara. sayembara ya. Oke. Terima kasih sudah datang di Sama-sama Mbak eksklusif. sayang.